Susah Bapak, saya bikin susah Bapak ini. Ya Pak, ya Pak, sehat kan? Alhamdulillah. Ini Kak, Badan Pemeriksa Keuangan. Nanti kalau sudah selesai bisa. Sampai tanggal 20 sampai tanggal 17 Oktober 2025 kasdanya, uang yang tersedia di kasdanya ada 2,4 triliun. 2,4 triliun. Apakah itu termasuk pengendapan? Nah, ya jawabannya begini. APBD Provinsi Jawa Barat itu 31 triliun. Dari APBD 31 triliun itu sampai dengan bulan Oktober itu ada di kas 2,6 triliun. Kalau ditambah pendapatan 7,5 triliun lagi sampai bulan Desember, maka uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember itu jumlahnya ada 10 triliun. Kalau sampai bulan Desember nih, sampai tanggal 31 nanti bayarkan lagi. Ada 10 triliun. Maka dari 31 triliun ada 10 triliun yang nanti ada di kas dan rencana menjadi pendapatan baru, berarti sudah dibelanjakan uang itu sebesar gitu kan 21 triliun. Jadi sampai bulan Oktober ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah belanja kurang lebih 21 triliun gitu loh. Kas yang tersisa 2,6 triliun. Pendapatan yang belum masuk 7,5 triliun. Artinya bahwa belanjanya jalan. Gitu, belanjanya berjalan, tidak dalam kategori diendapkan. Nah, kenapa tidak dalam kategori diendapkan? Karena uang yang 2,6 triliun ini harus kami bayarkan. Pada siapa? Pada kontraktor-kontraktor yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang bangun sekolah, yang bangun jalan, yang bangun irigasi, yang pasang PJU, yang pasang jaringan listrik. Kan gitu loh. Ini kan terus kemudian harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar upah outsourcing, kan gitu loh. Nah, kenapa dibayarkannya bertahap? Nah, karena ini ada bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan. Misalnya begini, PTA memenangkan tender di pembangunan jalan Provinsi Jawa Barat sebesar 1 triliun. Nih. Dari 1 triliun ini, itu pasti ada yang namanya uang penawaran. Artinya, dia nawar itu 90%. Sehingga, walaupun angka proyeknya 1 triliun, yang harus dibayarkan ke kontraktor itu nanti adalah 900 miliar. Yang 10 miliar itu menjadi silpa. Nah, kalau silpanya, kalau pembayarannya terjadi pada bulan Maret, maka itu bisa menjadi silpa di perubahan anggaran dibelanjakan lagi. Kalau dibelanjanya terjadi setelah perubahan, maka itu silpa bisa nyebrang. Tapi berdasarkan komunikasi kemarin dengan Kemendagri, silpa itu bisa tidak diseberangkan, tapi dimasukin dalam BTT. Dan kemudian nanti dibelanjakan lagi untuk belanja-belanja yang tanggap darurat. Ada bencana, ada kemiskinan akut, ada orang yang lapar, ada orang yang sakit yang harus tolong rumah sakit, ini bisa. Nah, kemudian yang 900 miliar itu kita harus bayarkan bertahap. Tahap pertama kasih DP dulu 20-30%. Kemudian tahap kedua kita nanti ada pembayaran lagi. Kan gitu, pembayaran misalnya 40%. Tahap ketiga misalnya 40% lagi dengan DP 20%. Kenapa harus bertahap? Karena kalau uangnya dibelanjakan sekaligus kepada pemborong, bagaimana kalau pemborongnya kualitas pekerjaannya buruk? Bagaimana kalau tidak dikerjakan? Maka ini menjadi pidana korupsi. Yang korupsinya kontraktornya karena tidak mengerjakan pemerintah. Tapi kepala PU-nya kena. Karena dia melakukan pembayaran, sedangkan yang dibayarkannya jasanya belum diberikan. Nah, ini kenapa ada angka-angka dan kenapa ada uang yang ada di kas daerah. Sehingga seluruh rangkaian belanja kas daerah ini dinilainya kapan? Dinilainya nanti pada tanggal 2 Januari. Kalau di 2 Januari nanti ternyata sudah pengeluaran
dan pendapatannya seimbang sehingga angkanya 0 atau angkanya 10 atau angka silpanya 20 atau 30, disitulah dilakukan penilaian. Sehingga tidak bisa dilakukan penilaian terhadap perjalanan keuangan hanya hari ini karena masih ada sisa waktu yang harus kita jalani untuk melakukan proses pembangunan dan pembayaran pada fase-fase atau segmen atau termin-termin berikutnya. Jadi kalau diibaratkan termin, di bulan November dan Desember itu nanti biasanya termin yang ketiga, gitu loh. Kedatangan ke BPK ini bukan bentuk intervensi itu ya Pak? Dari mana intervensinya? Makanya saya menanyakan. Enggak, bukan kalimatnya, bukan bentuk intervensi. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jabar? Ya saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Tapi kan saya sudah jelaskan, kan dibelanjakan gitu loh. Cuman kenapa tidak Oke, saya kasih tahu sekarang. Bisakah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini dibelanjakan semuanya? Bisa. Gampang. Bagaimana caranya? Sudah aja kasih belanja hibah. Sehari ini juga saya kasihin belanja hibah ke berbagai lembaga di Jawa Barat. 1 triliun saya bagikan. Misalnya dikasih 1 miliaran, berarti kalau 1,6 triliun hanya diperlukan 160 lembaga. Atau 1.600 lembaga. 1.600 lembaga kasih 1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, dipakai bangun rumah, korupsi lagi yang ngasihnya tuh nanti. Gitu loh. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan oleh perorangan atau kelembagaan. Pak Gub sudah ada komunikasi belum Pak Gub sama kemarin Pak Purbaya? Nah sekarang di Giro katanya nanti Jadi begini, ya begini. Kan waktu itu ada pernyataan dari beliau yang menyatakan bahwa adanya sejumlah daerah yang mengendapkan uang kas daerah disimpan dalam bentuk deposito. Kan gitu loh. Nah kata beliau kan disimpan dalam deposito itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Karena daerah tidak boleh mengambil bunga dari atau menggunakan uang hanya untuk dapatkan bunga gitu loh. Menyimpan uang kasda hanya untuk dapatkan bunga. Kan gitu loh. Nah, makanya saya katakan bahwa kas 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito, tapi di giro. Nah, hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro. Karena bunganya kecil, harusnya di deposito. Gitu loh. Untuk udah ada obrolan sama Pak Purbaya belum? Udah ada komunikasi belum? Kan ini berbalasnya di media gitu ya. Ya. Beberapa hari ini. Ya, kan nanti juga kita ketemu pasti. Ini kan bagaimana kita meluruskan sebuah pernyataan. Artinya gini loh, ini saya jelasin. Hari ini dana transfer daerah kan ditunda pembayarannya untuk tahun 2026. Kalimatnya saya ditunda loh, bukan dipotong. Karena itu hak gitu loh. Itu hak, ditunda. Nah, ditunda itu disebabkan oleh apa sih? Kan itu. Disebabkan adanya anggapan gitu loh, bahwa daerah-daerah tidak bisa belanja dengan baik, tidak bisa membelanja keuangan daerahnya dengan baik dan menyimpan uangnya di bank, gitu kan, dalam bentuk deposito, kan gitu loh, seperti itu. Nah, sehingga Pemprov Jabar dengan data 4,1 triliun itu menjawab bahwa kami membelanjakan uang dengan baik. Dan kemudian seluruh jawaban itu yang jawab nanti jangan saya, biarkan BPK yang melakukan audit. Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik, maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan.
Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini juga ada hal yang harus ditagihkan ke Kementerian Keuangan, di mana lebih dari 190 miliar lebih, saya tahu angka pastinya, dana bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dibayarkan. Dana bagi hasil belum dibayarkan. Pak, Nah, itu. kira-kira kapan ketemunya Pak? Apakah Saya nggak tahu kan, beda agenda gitu kan, kita nggak bisa ngatur, kayak ketemu pacar aja ya. Oke, ngerti kan Ya, oke, ngerti jelas. udah cukup. Terima kasih Pak. Tanggal